Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas 3 saham small cap yang menurut gue punya potensi profit yang cukup bagus dan bisa kita pertimbangin untuk kita masukin ke dalam portofolio investasi jangka panjang. Nah, 3 saham ini apa aja? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di Linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Ya, di situ kalian bisa cek produk dan jasa digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit dari channel YouTube Todopedia dengan harga yang terjangkau setiap bulannya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalian langsung aja masuk ke link yang ada di bawah kiri ya, bit.ly/join membership Todopedia. Ya, kalian bisa join di sana, kalian bisa selesaikan registrasi di sana. Ya, nanti kalian akan dapat benefit kayak stock pick, video eksklusif, artikel premium, dan masih banyak lagi benefit-benefitnya. Dan benefitnya setelah kalian join membership Todopedia, itu kalian bisa dapatkan di channel page Todopedia. Kalian masuk ke playlist namanya video khusus membership. Di situ kalian bisa download, kalian bisa dapatkan semua benefit dari membership Todopedia. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita langsung aja masuk ke saham small cap yang pertama. Itu adalah saham PT Colorpack Indonesia atau CLPI. Yang mana CLPI atau Colorpack Indonesia ini adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi tinta, teman-teman ya. Jadi dia ini adalah perusahaan manufaktur tinta. Nah, selain dari manufaktur tinta, dia juga ada bisnis lain ya, yaitu bisnis perdagangan untuk film, adhesif ya, dan juga plastik resin. Jadi dia ini berdagang untuk perlengkapan cetak gitu ya. Nah, jadi si CLPI ini atau Colorpack Indonesia ini adalah perusahaan manufaktur. Nah, CLPI di harga sekarang nih per video ini dibuat ada di 12.85 sampai 12.90 ya. Kita bisa lihat di sini CLPI ada di valuasi PI yang termasuk murah ya, di sekitaran 6,5 kali. Ya, ini adalah PI yang tergolong murah, teman-teman ya. Ditambah juga PBV-nya itu di bawah 1 yang di 0,7 kali. Ya, price to free cash flow-nya juga ada di kisaran 9 kali. Jadi, dari segi valuasi ya, CLPI ini valuasinya murah, dan menurut gue ya bisa dibilang CLPI ini adalah salah satu saham hidden gem. Kenapa gue sebut hidden gem? Karena selain dia murah, CLPI ini kalau kita lihat di bawah ya, dia ini bagi dividen dengan yield itu gede banget, sampai sekitaran 10-11%. Ya, jadi dia ini saham high dividend, teman-teman ya. Buat teman-teman yang lagi nyari saham-saham yang bisa kasih potensi dividen gede ya, CLPI ini mungkin bisa jadi salah satu opsi kalian juga. Dimana dia bisa bagi dividen dengan yield itu kisaran 10-11%, dan itu juga dengan payout ratio 75%. Artinya dengan dia bagi dividen 10-11% yieldnya, itu aja belum semuanya, teman-teman ya, baru 75% dari labanya. Artinya masih ada sisa sedikit ya, sisa sekitaran 25% dari labanya itu masih disisain untuk jadi laba ditahan untuk kedepannya mungkin bisa dipakai untuk pengembangan bisnis gitu ya. Jadi dia meskipun dividen yieldnya di sekitaran 10-11%, tapi si CLPI ini menurut gue ya, dia masih ada sedikit potensi pertumbuhan untuk kedepannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi kinerja keuangan, teman-teman ya, untuk si CLPI ini ya, untuk income statement ya, dari segi pendapatan sama labanya kita bisa lihat di sini tren tahunannya. Dari tahun 2020 sampai 2024 ini trennya bertumbuh, tapi memang pertumbuhannya pelan-pelan, teman-teman ya. Dan bahkan terkesan naik turun gitu. Jadi pertumbuhannya pelan-pelan, bukan perusahaan yang high growth ya, bisa dibilang bahkan ini perusahaan yang slow growth atau bahkan hampir nggak ada growth sama sekali. Ya, dimana untuk laba kotornya ini juga pertumbuhannya pelan-pelan aja. Laba usahanya juga pertumbuhannya pelan-pelan aja, dari 53M ke 62M dalam 4 tahun gitu ya. Itu pertumbuhan yang bisa dibilang cukup pelan ya, dan bahkan terkesan naik turun. Dan untuk laba bersihnya sebenarnya ada pertumbuhan gitu ya. Tapi ya overall juga nggak gitu kencang banget. Jadi bisa dibilang CLPI ini adalah perusahaan ya yang pertumbuhannya itu bisa dibilang nggak gitu kencang. Perusahaan yang slow growing company, tapi dia bisa bagi dividen dengan potensi yield yang gede. Jadi buat teman-teman yang memang mau cari saham-saham yang dividennya gede ya, dan kalian juga nggak masalah kalau perusahaannya itu pertumbuhannya lambat
ya kalian bisa pertimbangin untuk saham CLPI ini kalian masukin ke dalam portofolio kalian atau ke dalam stock pick kalian. Gitu ya. Jadi dia dividennya gede di kisaran 10-11%, tapi potensi pertumbuhannya itu nggak seberapa ya, bisa dibilang ya slow growing company lah gitu ya. Nah terus untuk balance sheet, kita coba analisa balance sheetnya teman-teman ya. Dari segi aset lancar itu sebesar 720M ya, ini lebih gede teman-teman ya daripada semua utangnya yang sebesar 277M. Jadi ini jauh lebih gede ya, aset lancarnya itu jauh lebih gede daripada total semua utangnya, yang artinya aset lancarnya doang udah lebih dari mampu untuk ngelunasin semua utangnya ya. Dan setelah itu bisa dibilang si CLPI ini dia punya sisa aset lancar, sisa uang yang bisa dia pakai ya untuk dia bagi dividen ke investornya, atau mungkin bisa juga dipakai untuk investasi untuk pengembangan bisnis gitu ya. Jadi dari segi balance sheet ini kondisinya dengan aset lancarnya itu jauh lebih gede daripada utangnya ya, ini sangat mendukung ya CLPI untuk kedepannya dia masih bisa bagi dividen dengan yield yang jumbo di sekitaran 10-11% atau bahkan bisa aja naik gitu ya. Jadi dari segi balance sheet utangnya minim, aset lancarnya gede, dan itu mendukung pembagian dividen yang jumbo untuk kedepannya. Nah kita lihat dari segi cash flow ya, kita lihat dari segi cash flow teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat kalau untuk cash flow-nya sebenarnya naik turun ya, tapi memang cenderung positif ya. Jadi ini kondisinya bagus ya, artinya si CLPI ini dia bukan cuma bisa hasilin laba, tapi juga dari bisnisnya itu dia bisa hasilin arus kas masuk ya. Operating cash flow-nya rutin positif kecuali tahun 2022 gitu ya. Jadi ini bisa dibilang CLPI ini adalah perusahaan yang memang dia bisa hasilin arus kas, bukan cuma laba tapi juga arus kas. Dan ini tentunya bagus ya untuk keberlangsungan bisnisnya dan juga untuk keberlanjutan dividennya gitu ya. Dimana kan dividen itu sebenarnya diambilnya bukan dari laba bersih sebenarnya, tapi dari arus kasnya gitu ya. Kalau misalnya arus kasnya tebel ya tentu itu mendukung pembagian dividen gitu ya. Nah ini arus kasnya bisa dibilang naik turun tapi konsisten positif gitu ya. Jadi ini sebenarnya kondisinya bagus ya, artinya itu mendukung pembagian dividen untuk kedepannya. Cuman trennya memang naik turun, jadi agak-agak susah diprediksi teman-teman ya. Nah jadi overall dari segi cash flow kondisinya bagus meskipun ada naik turunnya, ada fluktuasinya. Nah jadi overall CLPI ini saham yang cocok banget buat kalian yang mau pakai strategi dividen investing ya. Cuman memang untuk potensi pertumbuhan kedepannya gue ngelihat kalau potensi pertumbuhannya itu akan pelan-pelan aja ya. Kenapa begitu? Ya karena tadi kita udah lihat ya teman-teman ya, kalau untuk pendapatannya sama labanya itu dia pertumbuhannya pelan-pelan. Dividennya juga payout rasionya gede ya, artinya memang dia mayoritas dari labanya itu memang dibagiin ke investor dalam bentuk dividen, dan dia nyisain sedikit aja nih uang untuk dia investasi buat pengembangan bisnis gitu ya. Jadi memang kelihatan banget kalau CLPI ini memang lebih cocok untuk dividen investing. Ditambah juga ya tadi kan kita udah analisa arus kas ya. Nah, satu hal lagi yang mau gua highlight dari CLPI itu adalah ini teman-teman ya, bagian capex-nya ini nominalnya kecil banget kalau dibandingin sama operating cash flow-nya. Ya, ini operating cash flow-nya 24M ya, capex-nya 4M. Ya, di tahun 2023 ini 117M, capex-nya cuma 1M gitu. Jadi kecil banget. Nah, ini juga gambaran artinya CLPI ini bisa dibilang dia memang nyisihin uang itu sedikit doang nih buat investasi, buat ngembangin bisnis gitu ya. Artinya potensi pertumbuhannya memang untuk kedepannya prediksi gue ya akan pelan-pelan aja. Nah saham CLPI ini kalau kita hitung ya harga wajarnya dengan metode discounted cash flow. Di sini gue pakai tools discounted cash flow fair value calculator. Buat kalian yang minat linknya di kanan atas ya. Nah di sini gue pakai rata-rata free cash flow-nya si CLPI dari beberapa tahun terakhir ya. Jadi kan free cash flow-nya itu kan dia cukup fluktuatif. Jadi gue ambil aja rata-ratanya ya sebesar 50M gitu ya. Nah terus untuk kedepannya gue pakai estimasi pertumbuhan yang pelan aja, dimana tadi kita udah bahas ya kalau CLPI itu memang pertumbuhannya potensinya itu menurut gue kedepannya agak pelan-pelan aja gitu ya. Jadi gue pakai estimasi pertumbuhan yang pelan yaitu 4% per tahun. Terus untuk estimasi final year price to free cash flow itu ada di 8 kali ya, yang mana itu estimasi gue ya untuk price to free cash flow untuk kedepannya itu akan sama dengan yang sekarang gitu ya. Jadi anggaplah price to free cash flow-nya akan segitu-segitu aja ya. Dan untuk return yang kita mau dari saham CLPI itu 17% per tahun. Ya, di sini kita dapat untuk harga wajar CLPI itu ada di 1.306. Di 1.306 ya. Jadi
bisa dibilang di 1290 ya, di 1290, 1280 ini bisa dibilang fairly value ya. Jadi pas banget ada di harga wajarnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya mau beli sekarang untuk dividen investing menurut gue cukup oke karena potensi dividennya kita bisa lihat di sini ya, sekitaran 10,7%. Cukup menarik, tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka untuk nunggu dia turun ya sampai mungkin ke 1200 atau bahkan dia koreksi ke 1100. Itu preferensi gue pribadi ya. Gue lebih suka untuk nunggu di sekitaran 1100 atau 1200. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman mau beli di 1290, menurut gue cukup oke juga ya, cukup menarik juga buat teman-teman yang mau pakai strategi dividen investing. Oke, next kita masuk ke saham small cap yang berikutnya, itu adalah saham Elpin atau PT Multi Prima Sejahtera. Nah, Multi Prima Sejahtera atau Elpin ini adalah perusahaan manufaktur dan juga perusahaan perdagangan untuk suku cadang kendaraan bermotor, gitu ya. Nah, Elpin ini kalau kita lihat ya, untuk valuasinya teman-teman ya, ini valuasinya P/E ratio-nya juga murah banget di 5,3 kali, gitu ya. Itu juga diikutin dengan price to book value-nya yang juga murah di 0,5 kali dan price to free cash flow-nya ada di sekitaran 9 kali. Ya, jadi ini valuasinya murah dan bisa dibilang menurut gue ini juga saham yang tergolong ke dalam saham tanda kutip hidden gem, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah, potensi dividennya juga gede teman-teman ya, sama kayak CLPI tadi ya, dividen yield-nya juga gede di sekitaran 10-11%-an. Ya, di sekitaran 10,3% ini potensi dividennya. Dan itu juga dengan dividen payout ratio 53%. Artinya sebagian doang nih labanya yang dibagiin ke investor dalam bentuk dividen. Dan itu aja udah bisa kasih potensi dividen yield di kisaran 10%. Jadi ini potensi dividen yang cukup menarik menurut gue ya. Apalagi dengan dia masih nyisahin sekitaran 47% ya dari labanya untuk dia jadiin laba ditahan, untuk kedepannya mungkin bisa juga dipakai untuk investasi buat pengembangan bisnis gitu ya. Jadi potensi dividennya udah gede, tapi itu juga masih 53% dari labanya, yang mana masih ada sisa 47% laba yang nantinya bisa sewaktu-waktu dipakai untuk pengembangan bisnis. Nah, kalau kita lihat dari segi kinerja keuangan ya, kita lihat dari income statement-nya teman-teman ya. Ini pertumbuhannya dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ini pertumbuhannya lumayan bagus meskipun memang ada naik turunnya ya, tapi tingkat pertumbuhannya cukup bagus ya. Untuk laba kotor juga sama, ini bahkan bisa sampai 2 kali lipat teman-teman ya. Jadi ini pertumbuhannya bagus. Laba usahanya juga bahkan bisa lebih ya, pertumbuhannya lebih kencang, bisa lebih dari 3 kali lipat ya. Jadi dari sini kita sebenarnya bisa dapat gambaran kalau si Elpin ini dia ada ngelakuin efisiensi lah ya. Jadi ketika dia pendapatannya bertumbuh, laba kotornya bertumbuh, dia bisa neken supaya beban usahanya itu kalaupun bertumbuh, pertumbuhannya itu nggak sekencang pertumbuhan laba kotor sama pertumbuhan pendapatan. Dan itulah yang ngebuat laba usahanya dia itu bisa sampai lebih dari 3 kali lipat dikala pendapatannya itu pertumbuhannya cuma sekitaran 50% dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Gitu ya. Jadi ada upaya untuk dia semakin efisien dari segi operasional. Dan untuk laba bersihnya, ya ini juga laba bersihnya pertumbuhannya juga bagus banget ya dari beberapa tahun terakhir meskipun memang ada fluktuasinya. Ya contoh kayak dari tahun 2022 ke 2023, ya ini turun dari 27M ke 19M. Habis itu naik lagi ke 34M. Jadi memang ada fluktuasi, tapi overall ini tren pendapatan sama laba yang bagus banget gitu ya. Nah terus untuk balance sheet, ya kita coba analisa balance sheet-nya di kuartal kedua tahun 2025. Untuk kas setara kasnya sebesar 43M ya. Nah, kas setara kasnya ini ternyata udah lebih gede daripada total liabilitasnya yang cuma 31M. Jadi kasnya doang udah bisa ngelunasin semua utangnya. Nah, ini bagus banget ya. Artinya si Elpin ini ya dia punya kas yang berlebih gitu. Dia punya kelebihan kas yang mana kelebihan kasnya ini nantinya bisa dipakai untuk bisa bagi dividen ke investornya, atau bisa juga dipakai untuk buyback, atau bisa juga dipakai untuk dia investasi buat ekspansi bisnis gitu ya. Jadi banyak kegunaannya. Ya, dan tentunya kondisi balance sheet yang kayak gini ini mendukung si Elpin untuk dia ke depannya masih bisa bagi dividen, apalagi dengan dividen yield yang bisa sampai 10%. Jadi itu sangat mendukung ya. Kondisi balance sheet-nya sangat mendukung Elpin untuk ke depannya dia masih bisa terus bagi dividen dengan yield yang gede. Nah, cash flow-nya gimana? Kita coba lihat ya. Cash flow-nya kita coba lihat dari 2020 ke 2024. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ya, ini positif teman-teman ya, meskipun di 2022 ini ada negatifnya.
ya, tapi overall dari tahun 2020 ke 2024 ini bisa positif. Artinya Elpin ini dia bisa untuk ngasilin arus kas. Jadi dia bukan cuma perusahaan yang bisa cetak laba, tapi dia juga perusahaan yang bisa cetak arus kas, dia bisa cetak cash flow dari operasionalnya dia. Gitu ya, dan free cash flow-nya juga positif dan ini tentunya juga bagus. Artinya si Elpin ini ya, dia free cash flow-nya positif itu artinya dia ke depannya itu punya arus kas bebas, yang mana arus kas bebas ini nantinya bisa dipakai untuk kasih keuntungan ke investornya. Bisa dalam bentuk dividen, bisa dalam bentuk pelunasan utang, bisa dalam bentuk buyback saham, gitu ya, dan masih banyak lagi. Ya, dan yang bagus juga dari cash flow-nya si Elpin ini adalah kalau kita lihat arus kas dari investasi, ya, biasanya arus kas untuk investasi ini kan idealnya bagusnya itu negatif. Nah, tapi di tahun 2024 ini positif. Nah, kenapa dia bisa positif? Ya, itu karena dia ada penerimaan dividen, teman-teman ya. Jadi si Elpin ini juga dia terima dividen nih dari investasinya dia, dari saham yang dia pegang, entah itu dari anak usahanya ataupun itu dari entitas asosiasi. Ya, jadi dia terima dividen, teman-teman ya. Jadi arus kas dari aktivitas investasi ya, ini dia bisa positif ya. Kenapa? Karena ada penerimaan dividen. Jadi ini bagus, teman-teman. Kalau misalnya arus kasnya dari aktivitas investasinya itu positif karena penjualan aset, nah itu sebenarnya jelek. Tapi kalau dia positif karena ada penerimaan dividen, artinya itu bagus. Gitu ya. Jadi overall dari segi income statement dia pertumbuhannya oke. Dari balance sheet itu sangat mendukung banget untuk Elpin dia ke depannya bisa bagi dividen gede. Ditambah cash flow-nya juga mendukung ya, teman-teman ya. Dimana operating cash flow-nya bisa positif. Free cash flow-nya juga bisa positif, yang mana itu tentunya mendukung banget Elpin untuk kedepannya dia bisa bagi dividen dengan yield yang gede. Ditambah Elpin juga dibantu sama penerimaan dividen, yang mana itu semakin memperbesar arus kas masuk ke dalam kantong perusahaan. Dengan arus kasnya masuk, tentunya itu bisa semakin membantu si Elpin untuk kedepannya dia bisa bagi dividen buat investornya. Jadi overall Elpin ini menurut gue ya, dia ini punya potensi yang cukup besar untuk kedepannya, di mana valuasinya masih cukup murah, ya, terus juga potensi dividennya gede, ya, ditambah juga kinerja bisnisnya dari beberapa tahun terakhir juga cukup bagus, ya, pendapatan sama labanya bisa trennya bertumbuh, balance sheet-nya juga dia minim utang dan kasnya juga banyak banget, ya, ditambah cash flow-nya juga dia bisa cetak operating cash flow dan free cash flow yang positif, plus dia juga dapat arus kas masuk dari penerimaan dividen. Gitu ya. Jadi itu sangat mendukung untuk kedepannya Elpin ini untuk dia bisa bagi dividen yang gede. Jadi buat teman-teman yang mau pakai strategi dividen investing, ya menurut gue Elpin ini bagus banget untuk kalian pertimbangin. Ya nggak langsung dibeli, tapi dipertimbangin dulu. Ya coba kalian analisa lagi lebih jauh, kalian kaji lagi lebih jauh, kalian coba cek lagi bisnisnya lebih detail lagi gitu ya. Karena menurut gue memang potensi dari Elpin ini untuk kedepannya memang potensinya gede banget. Nah, saham Elpin ini kalau kita hitung dengan metode discounted cash flow, ya kita ambil free cash flow yang terbaru di 21, ya, dan kita pakai estimasi pertumbuhan sekitaran 6% per tahun, ya. Sebenarnya Elpin ini gue ngeliat ada potensi pertumbuhan yang cukup besar ke depannya, tapi ya kita pakai estimasi yang konservatif aja, jadi kita nggak mau terlalu optimis banget. Katakanlah kita estimasiin growth-nya 6% aja untuk kedepannya, ya. Untuk final year price to free cash flow kita pakai estimasi 10 kali, ya. Dan untuk desired annual return kita pakai return 17% per tahun, jadi kita mau return 17% per tahun dari saham Elpin, ya. Untuk investasi 10 tahun itu kita dapat fair value-nya ada di kisaran 480. Yang mana di 438 ya, di sekitaran 438 sampai 440 ini masih sedikit ya di bawah harga wajarnya. Jadi bisa teman-teman pertimbangin untuk dividen investing ya. Lagi under value sahamnya, ditambah potensi dividennya juga sampai 10%. Ya, ditambah kinerja keuangannya juga lumayan bagus. Ya, menurut gua nih bisa dipertimbangin untuk investasi jangka panjang untuk dividen investing, tapi sekali lagi karena dia small cap ya, teman-teman ada baiknya perhatiin lagi ya, karena market cap-nya kan kecil banget. Jadi teman-teman coba pertimbangin lagi dari segi likuiditas gimana. Kalian juga pelajarin lagi bisnisnya seperti apa. Gitu ya, jangan langsung dibeli, tapi kalian coba analisa lagi bisnisnya secara lebih mendalam. Oke, next kita masuk ke saham yang ketiga, saham small cap yang ketiga dan yang terakhir yang juga menurut gua menarik untuk investasi itu adalah saham Elite atau Data Sinergi Tamajaya atau sebutan lainnya adalah Elite 3.
Nah, Elite atau Elite ini adalah perusahaan penyedia jasa teknologi. Secara spesifik, dia ini nyediain jasa untuk cloud computing, jasa untuk cyber security, jasa smart city juga ada, dan juga ada jasa video monitoring dan data management. Terus dia juga ada jasa medical data integrator dan masih banyak lagi. Ya, jadi Elite ini penyedia jasa teknologi, cukup banyak jasanya. Ya, tapi paling banyak, kalau gue lihat ya paling banyak itu adalah jasa untuk integrasi cloud computing. Dan dia ini adalah managed service provider dari Google Cloud gitu ya. Jadi dia udah dapat nih kepercayaan nih dari Google Cloud, teman-teman ya. Jadi ini tentunya bagus ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang butuh untuk integrasi Google Cloud, tentu Elite ini adalah salah satu pemain yang paling gede gitu ya, pemain yang paling terdepan. Ya. Nah, sebagai perusahaan teknologi tentunya yang namanya industri cloud computing, industri AI gitu ya, itu kan potensi demand-nya untuk kedepannya masih gede banget, dimana banyak perusahaan yang ngelakuin transformasi digital, banyak perusahaan yang mau ngebuat sistem perusahaannya itu jadi lebih modern gitu ya, dan itu tentunya kan butuh untuk integrasi cloud, butuh untuk integrasi AI supaya sistemnya lebih modern, dan itu tentunya bisa ngebantu operasional bisnis dari perusahaan-perusahaan yang jadi klien dan juga calon kliennya si Elite gitu ya. Jadi menurut gua untuk jasa teknologinya si Elite ini potensi demand-nya ke depannya masih cukup besar gitu ya. Nah, cuman kan memang yang namanya perusahaan teknologi ini di industri teknologi tentu kompetisinya banyak ya. Jadi sebenarnya satu sisi memang potensi demand-nya gede untuk jasa cloud, tapi juga di sisi lain potensi kompetisinya itu juga cukup besar, di mana teknologi itu berkembang pesat dan bisa aja ke depannya ada perusahaan-perusahaan lain ya yang jadi pesaingnya dia dalam hal integrasi Google Cloud gitu ya. Jadi bisa aja ada potensi kompetisi, tapi overall untuk demand dari jasanya si Elite ini menurut gua ke depannya masih akan gede banget gitu ya. Nah, untuk Elite ya, Elite ini dari segi valuasi teman-teman ya, valuasinya sebenarnya nggak gitu murah, nggak gitu mahal juga ya. 12 kali ini termasuk moderat ya, termasuk sedang lah ya. Nah, cuman bagusnya Elite ini adalah kalau kita lihat dari segi pertumbuhan, ini pertumbuhannya kenceng banget teman-teman ya. Pendapatannya bisa tumbuhnya 10 kali lipat nih dalam kurun waktu 4 tahun. Ya, laba kotor juga bertumbuh pesat, laba usaha juga bertumbuh pesat, laba bersihnya apalagi ya bertumbuh pesat dari 3M ke 26M. Ya, jadi memang pertumbuhannya terbukti dari beberapa tahun terakhir ini pertumbuhannya pesat banget. Dan kalau kita lihat di kuartal yang kedua tahun 2025 ya, ini sebenarnya untuk pendapatan ada penurunan sedikit ya, tapi untuk laba bersihnya ini masih meningkat teman-teman. Artinya apa? Artinya di sini kita bisa lihat ya ada potensi efisiensi sedikit gitu ya. Jadi di tahun 2025 ini si Elite ini meskipun dia pendapatannya nggak gitu bertumbuh ya, stagnan, tapi laba kotornya bisa ada pertumbuhan teman-teman ya, dari 33M ke 35M. Ya, laba usaha juga bertumbuh, 10M ke 14M, laba bersih juga bertumbuh gitu. Artinya ada efisiensi. Jadi bukan cuma dia mampu untuk numbuhin bisnis, tapi dia juga punya potensi nih untuk bisa efisiensi dari segi operasional bisnis gitu ya. Jadi gue ngelihat potensinya bagus untuk si Elite ini, terutama untuk pertumbuhannya. Apalagi tadi yang tadi gue mention ya, potensi demand dari jasa cloud computing, jasa cyber security, jasa smart city itu kedepannya masih akan cukup besar gitu. Jadi potensi pertumbuhan yang gue ngelihat potensinya tuh masih gede banget untuk kedepannya. Ya, dan dari segi return on equity juga ini bagus teman-teman ya. Di kisaran paling kecil itu 14%, bahkan paling tinggi bisa sampai 25%. Ya, jadi mungkin kalau kita bikin average-nya di sekitaran 19-20%. Ini bagus banget, artinya si Elite ini dia mampu untuk ngejalanin bisnisnya secara efisien dan juga profitable. Dimana dia bisa ngasilin rata-rata 19-20% profit dari modal yang dia punya gitu ya. Jadi ini gambaran perusahaan yang cukup efisien. Nggak cuman ROE-nya tinggi, tapi dari segi asset turnover juga ini gede teman-teman ya. Artinya dengan asset turnover-nya sampai 1,5 kali, ya artinya 1 rupiah aset, untuk setiap 1 rupiah aset itu bisa menghasilkan 1,54 revenue gitu ya. Jadi memang ini perusahaan yang dia nggak butuh modal gede, dia nggak butuh aset yang banyak untuk bisa hasilin pendapatan dan laba yang gede. Jadi si Elite ini adalah perusahaan yang termasuk profitable dan juga dia efisien juga gitu ya. Nah, cuman untuk si Elite ini teman-teman ya, memang kalau kita bicara potensi dividen, memang dividennya kecil teman-teman ya. Cuman 2,7% yieldnya. Nah, tapi itu kan juga dengan payout ratio 28% doang. Artinya
28% dari labanya itu jadi dividen, sisanya 72% itu dipakai untuk pengembangan bisnis. Jadi kelihatan banget di sini alokasi untuk labanya itu ya, ini agak kebalikan nih sama yang tadi CLPI sama Elpin ya. Elite ini dia lebih banyak labanya tuh lebih banyak dipakai untuk nambah modal, untuk jadi laba ditahan, untuk kedepannya dia bisa investasi untuk ngembangin bisnis gitu ya. Jadi memang kelihatan banget kalau si Elite ini masih dalam fase pertumbuhan, teman-teman. Makanya kalau misalnya dividennya cuma 2,7% ya wajar aja. Karena dia masih bertumbuh, masih dalam fase pertumbuhan. Gitu ya. Dan untuk operating cash flow ya kita bisa lihat di sini ini positif ya, bagus sebenarnya. Artinya si Elite ini dia bisa hasilin arus kas masuk juga dari operasional bisnisnya. Nah, tapi untuk free cash flow-nya ini negatif. Nah, kenapa free cash flow-nya negatif? Karena capital expenditure-nya ini gede banget, teman-teman. Lebih gede daripada cash from operation. Artinya apa? Artinya capital expenditure-nya ini masih gede. Ini artinya memang kelihatan jelas banget ya. Ini semakin memperjelas bahwa Elite ini memang lagi di fase pertumbuhan untuk bisnisnya. Gitu ya. Nah, terus untuk balance sheet kita coba lihat ya. Balance sheet-nya kita coba review, teman-teman. Untuk aset lancarnya di 200M. Oke, itu aset lancarnya. Ya, dan kalau kita bandingin sama total semua utangnya itu 185M. Artinya aset lancarnya udah mampu ngelunasin semua utangnya. Semuanya, mau jangka pendek, mau jangka panjang, mau utang yang berbunga, mau utang yang nggak ada bunganya, semuanya udah bisa dilunasin pakai aset lancarnya doang. Jadi ini bagus, artinya balance sheet-nya ini gede aset lancarnya, dan ini tentunya membantu si Elite untuk dia kedepannya bisa punya duit untuk investasi buat ekspansi bisnis. Gitu ya. Dan untuk cash flow seperti yang tadi kita udah review, gue coba kasih tunjuk lagi ya, sempat naik ya, naik terus gitu ya, sempat dia naik turun tapi ada naiknya gitu ya. Dan di 2024 ini dia melonjak tinggi banget ya untuk operating cash flow-nya ya. Free cash flow-nya sebenarnya dia kadang positif kadang negatif ya, tapi memang trennya meningkat gitu ya. Dan di tahun 2024 kemarin sebenarnya free cash flow-nya ini cukup bagus ya, bisa positif. Ya, cuman untuk di kuartal kedua tahun 2025 ya, ini kalau kita buka nih kuartal kedua 2025 memang dia negatif lagi gitu ya. Karena memang ya ini anggaran investasinya meningkat, teman-teman ya. Jadi dari tahun 2024 tuh cuman 32, 15 tiba-tiba naik nih 43, 49, 59, 51. Jadi memang dia ngeluarin duit yang lebih banyak lagi untuk dia investasi untuk ngembangin bisnis. Gitu ya. Jadi dari segi arus kasnya memang free cash flow-nya masih negatif. Dan itu tentunya bisa berpotensi untuk menghambat dividen ya, karena dividen itu datangnya dari free cash flow sebenarnya, bukan dari laba bersih ya. Dengan free cash flow-nya negatif di tahun 2025 sebenarnya itu berpotensi menghambat dividen. Tapi kalau mau investasi di Elite, menurut gue memang jangan terlalu peduli, jangan terlalu bergantung sama dividennya. Fokus untuk cek pertumbuhannya. Jadi memang untuk Elite ini strategi investasinya adalah growth stock ya, growth investing gitu ya. Jadi dia ini growth stock dan strateginya adalah growth investing gitu ya. Kalau misalnya mau invest di sini, fokus ke pertumbuhan bisnis dan juga pertumbuhan dari segi modal kalian ya, pertumbuhan capital gain-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau invest di saham Elite, kalian coba cek juga nih ya, selain tadi fokus ke capital gain ya, kalian fokus juga untuk ngelihat Elite ini lagi ngembangin apa. Nah, bicara soal Elite ini lagi ngembangin apa, dia lagi ekspansi bisnis seperti apa ya. Jadi Elite ini dia ngeluarin capex atau belanja modal itu untuk investasi untuk memperkuat infrastruktur teknologi. Nah, dengan infrastruktur teknologinya diperkuat, harapannya itu bisa ngebuat layanan teknologi yang dikasih sama si Elite ini bisa lebih cepat, kualitasnya juga bisa lebih bagus, dan dengan kayak gitu ya, itu ngebuat Elite ini bisa semakin untuk mendeliver layanan teknologi yang cepat dan juga berkualitas tinggi. Dan itu tentunya bisa berpotensi untuk memperbesar revenue-nya si Elite gitu ya. Jadi intinya dia tuh lagi ngembangin teknologinya. Ekspansinya dia itu adalah dengan ngembangin teknologi. Dengan dia beli server, dia beli lisensi teknologi gitu ya. Jadi itu bisa memperkuat dan mempercepat layanan teknologi yang bisa di-deliver, yang bisa dikasih ke kliennya si Elite ini gitu ya. Jadi sebenarnya cara dia untuk ngembangin bisnis itu sebenarnya lebih ke ngembangin teknologinya supaya kapasitasnya itu jadi lebih besar, lebih cepat juga layanan cloud-nya, infrastruktur teknologinya jadi lebih cepat gitu ya, dan itu tentunya bisa mendulang lebih banyak revenue buat mereka. Nah, jadi Elite ini secara overall dia ini adalah perusahaan yang masih dalam fase pertumbuhan, dari segi balance sheet dia bagus
Ya, dari segi cash flow dia cukup bagus juga, tapi untuk dividen menurut gua kita nggak bisa berharap banyak karena memang Elite ini dia banyak pakai duitnya untuk investasi buat ngembangin bisnis, gitu ya. Dan untuk harga wajar saham Elite ya, kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, kita pakai free cash flow yang terbaru di 33 miliar. Terus untuk estimasi pertumbuhan kita pakai proyeksi 10% per tahun untuk kedepannya, yang mana growth 10% per tahun itu menurut gua adalah tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan juga realistis untuk Elite untuk kedepannya. Yes, Elite ini memang punya potensi pertumbuhan yang masih cukup besar untuk kedepannya, ya. Tapi kita mau antisipasi kalau misalnya kedepannya ini ternyata katakanlah Elite ini dia ada penghambatnya, mungkin dia punya kompetitor baru, atau mungkin ada sesuatu yang lain yang bisa menghambat dia gitu ya. Jadi kita nggak mau terlalu optimis gitu ya. Jadi untuk estimasi pertumbuhannya kita pakai estimasi growth yang cukup tinggi tapi nggak terlalu tinggi banget, which is 10% menurut gua adalah estimasi yang pas. Next, untuk valuasi price to free cash flow di tahun terakhir kita pakai 15 kali, yang mana 15 kali ini adalah valuasi yang menurut gua cukup pas untuk perusahaan yang pertumbuhan itu 10% per tahun gitu ya. Jadi seiring dengan pertumbuhannya makin tinggi, ya wajarnya memang valuasinya juga semakin tinggi. Dan 15 ini menurut gua cukup oke, cukup pas, cukup realistis untuk perusahaan yang bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan double digit per tahunnya. Dan untuk desired annual return yang kita mau dari saham Elite, kita mau return 20% per tahun dari saham Elite, ya. Karena Elite ini sebagai emiten teknologi, gua ngeliat sebenarnya potensi pertumbuhannya bagus, tapi banyak faktor yang bisa berpotensi untuk memperlambat pertumbuhannya. Contohnya adalah kompetisi. Gitu ya. Jadi karena ada potensi kompetisi yang cukup besar, jadi resikonya juga cukup besar, makanya gue mau pakai return yang juga cukup besar. Gitu ya. Kalau misalnya potensi resikonya, potensi risknya gede, kita juga tentu mau return yang gede, gitu ya. Nah, dari estimasi ini ya, kita dapat untuk harga wajarnya si Elite ini ada di 206, teman-teman ya. Di 206 untuk harga wajarnya Elite, yang mana di harga sekarang di 179 ini ada di margin of safety lebih dari 10% ya. Untuk most 10% belinya di 185 ya. Di 179 artinya dia masih di bawah 185, artinya ada margin of safety sekitaran 10% gitu ya. Jadi untuk Elite ini buat teman-teman yang memang cari saham growth ya, growth stock untuk strategi growth investing, kalian nggak gitu peduli sama dividen, kalian fokus ke pertumbuhan bisnis dan juga potensi capital gain, ya teman-teman bisa pertimbangin saham Elite ini untuk kalian jadiin opsi untuk investasi jangka panjang kalian. Oke, jadi ini dia ya, 3 saham small cap yang potensial untuk investasi jangka panjang. Nah, setelah nonton video ini, kalian tuh coba pelajari lagi ya model bisnisnya, kalian coba pelajari lagi sahamnya, apakah beneran bagus untuk investasi atau enggak. Ya, dan gimana potensi profitnya untuk kedepannya, apakah cukup besar dari 3 saham ini atau gimana gitu ya. Kalian coba pelajari lagi lebih mendalam, dan salah satu hal yang juga kalian mesti pelajarin itu adalah potensi resiko dari saham-saham small cap, termasuk 3 saham ini ya, dimana untuk ketiga saham ini sebagai saham small cap itu tentu ada potensi resiko dari segi likuiditas dan juga volatilitas. Dimana untuk saham-saham small cap ya biasanya likuiditasnya itu rendah dan volatilitasnya itu tinggi banget. Ya, dan saham-saham small cap ini kan memang gampang ya digoreng sama bandarnya, sama pengendalinya, atau sama orang-orang yang punya duit gede gitu ya. Kalaupun memang nggak digoreng, biasanya sahamnya itu diem di tempat, teman-teman ya. Jadi nggak ada yang beli, nggak ada yang jual juga gitu ya. Dan tentunya itu ngebuat investor itu jadi lebih sulit untuk beli dan atau menjual sahamnya. Ya, jadi kalian mesti hati-hati sama saham-saham small cap karena ada potensi resiko dari segi likuiditas dan juga volatilitas. Ya, dan untuk spesifik sahamnya, ya, untuk potensi risiko di Elite itu tentunya ada potensi kompetitor untuk emiten teknologi. Di mana Elite ini nggak cuma satu-satunya emiten teknologi yang mana dia ini nyediain jasa teknologi. Ada emiten lain, contohnya kayak MSTI, ya, MLPT, MTDL, itu juga perusahaan jasa teknologi. Jadi mesti hati-hati juga sama para kompetitornya. Gitu ya. Kita mesti lihat kalau misalnya kita mau invest di saham Elite, ya kita mesti antisipasi kalau Elite ini akan cukup banyak kompetitornya. Gitu ya. Terus untuk potensi resiko CLPI, ya tentu CLPI ini sebagai perusahaan manufaktur tinta, ya. Naik turunnya harga minyak mentah, ya, yang mana minyak mentah ini jadi bahan bakunya tinta, ini tentunya bisa jadi potensi katalis positif maupun negatif untuk CLPI. Kalau misalnya harga minyak mentahnya naik, tentunya itu bisa ngebuat beban
biaya bahan bakunya itu jadinya lebih gede, dan itu tentunya bisa ngurangin labanya si CLPI gitu ya. Jadi mesti hati-hati juga, mesti perhatiin juga harga minyak mentah itu seperti apa untuk sekarang ya, atau nanti pas kalian mau beli, pas kalian udah pegang sahamnya ya, perhatiin harga minyak mentah kalau misalnya mau invest di saham CLPI. Dan untuk saham Elpin ya, dengan adanya rupiah nih, kalau misalnya dia melemah gitu ya, pelemahan rupiah itu bisa meningkatkan biaya impor bahan baku. Ya, jadi bahan bakunya si Elpin ini kan impor ya. Jadi kalau misalnya rupiah itu melemah ya, itu bisa ngebuat biaya impor bahan bakunya jadi lebih gede, dan itu bisa menggerus profitabilitas dari Elpin. Ya, jadi itu potensi resikonya teman-teman ya. Untuk elit, kompetitor, untuk CLPI itu kenaikan atau penurunan harga minyak mentah itu bisa jadi potensi yang bagus ataupun buruk gitu ya. Terus untuk Elpin ya, potensi resikonya adalah karena dia impor bahan baku ya, pelemahan rupiah itu bisa jadi potensi resiko buat Elpin. Oke, jadi itu dia ya, 3 saham small cap yang menurut gue punya potensi profit yang cukup menarik dan kita bisa pertimbangin untuk kita masukin ke dalam portofolio invest jangka panjang. Nah, menurut kalian gimana nih? 3 saham ini bagus nggak sih? Atau sebaiknya tinggalin dulu aja, skip dulu aja gitu ya. Kalau misalnya kalian punya opini lain tentang 3 saham ini, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ya video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk kasih super thanks, supaya gue makin semangat untuk kedepannya bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli 3 saham ini, jadi keputusan investasi 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.